Bagaimana mengatasi kelangkaan bahan baku MBG makan bergizi gratis? Sepanjang yang saya pelajari yang utama itu adalah menggunakan lokal food ya pertama gitu. Karena lokal food ini rantai pasoknya singkat, kemudian lebih mudah didapat karena sumbernya itu ada di tempat daerah itu langsung. Dan yang ketiga itu kemungkinan disukai oleh masyarakat sekitarnya karena yang biasa mereka konsumsi gitu. Nah, eh, kemungkinan kelangkaan itu pertama tentu di menunya nih. Jadi dapur harus punya ragam menu yang eh, mumpuni ya, yang mereka bisa kerjakan gitu. Jadi jika kemudian langka di menu A, kemudian mereka bisa siasati dengan menu yang lainnya gitu. Jadi mereka sudah punya stok-stok menu dulu nih yang eh, membuat mereka bisa substitusi gitu. Jika ini tidak ada, apa kemudian yang bisa mereka lakukan gitu. Kemudian dari kemitraan ya, kemitraan dengan vendor tadi atau dengan suppliernya. Nah, tentu sebaiknya dapur MBG itu tidak memiliki hanya satu vendor saja gitu, karena kebutuhannya ini kan tiap hari ya dan besar sekali gitu. Jadi sebisa mungkin mereka punya tiga atau lebih vendor, eh, apalagi untuk barang-barang atau bahan-bahan baku yang sangat sering digunakan gitu, yang menjadi kebutuhan utama bagi mereka sehingga tidak terputus gitu. Kemudian bisa juga dengan melakukan kemitraan langsung kepada sumbernya. Misalnya nih kemitraan kepada kelompok tani ya. Jadi misalnya kepada kelompok tani pisang gitu. Sehingga rantai pasoknya langsung nih selain harganya lebih murah, kemudian bahannya bisa lebih segar. Nah, mungkin mereka harus bisa memastikan nih misalnya kalau pisangnya diambil dari kelompok tani itu baru bisa digunakan berapa hari setelah itu, misalnya 3 hari setelah itu, maka harus ada dari yang lainnya yang untuk substitusi yang hari ini tuh bagaimana. Jadi apa ya namanya, eh, pengelolaan waktunya ya, apa schedulingnya tuh untuk eh, apa penggunaan bahan baku itu kapan akan digunakan. Jadi selain mungkin dikarenakan pengalaman ya, eh, tentu ini bisa dari referensi-referensi juga yang bisa dicari di informasi di ini ya di dunia maya. Nah, yang ketiga itu termasuk tadi dengan RPH ya. RPH itu salah satu bentuk kemitraan itu. Jadi dari MBG, dapur MBG-nya bisa langsung melakukan kemitraan ke RPH atau ke RPA-nya. Sehingga source-nya itu langsung gitu dari tangan pertama gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa juga kemitraan yang sifatnya klaster gitu. Jadi dapur MBG ini memiliki kelompok gitu. Jadi beberapa dapur MBG dia memiliki kelompok yang kemudian mereka bisa memesan ke pada vendor yang sama gitu. Sehingga bisa terjadwal dengan baik nih dari vendor yang sama ini kapan dia memberikan untuk dapur MBG A, B, C, dan D sehingga tidak saling rebut, kemudian juga tidak saling memonopoli ya. Dan tadi misalkan tadi ada dari yayasan mana itu dia punya 10 dapur MBG. Jika dapur MBG-nya itu berdekatan, maka klaster ini memungkinkan sekali ya untuk dibuatkan karena dalam satu yayasan. Tapi beda yayasan pun atau beda kepemilikan itu pun itu masih memungkinkan. Karena sebenarnya kan seharusnya tidak ada persaingan yang kuat dari segi konsumen ya dia untuk dapur MBG ini tidak seperti catering gitu yang customernya kita berebut karena di dapur MBG itu customernya kan sudah jelas gitu. Ini akan disalurkan di mana gitu, cuma di sini yang penting adalah dari segi pengelolaan sumber dayanya gitu. Jadi bagaimana antar dapur MBG ini mungkin bisa mencari apa supplier yang lebih murah mungkin, kemudian bisa terdistribusi dengan lebih rata gitu. Misalkan tadi mereka melakukan dengan kelompok tani, tapi kelompok tani ini kalau hanya untuk digunakan di satu dapur MBG itu terlalu kecil tuh jumlahnya ya. Jadi misalnya pisangnya terlalu sedikit tuh yang harus
dia pesan. Nah, jika ada beberapa dapur MBG yang berdekatan, maka mereka bisa memesannya secara klaster gitu, sehingga biaya angkutnya pun menjadi lebih murah gitu. Nah, itu mungkin pendapat saya ya, Pak Fitra ya. Pak Fitra ini prof rantai pasok ini, harusnya yang lebih paham juga bisa menambahkan ini isinya. Tapi mungkin itu bisa menjadi pencerahan juga buat Bapak Ibu yang di sini pengelola dapur MBG ya, bagaimana eh, mensiasati supaya harganya menjadi lebih murah gitu saat mendapatkan bahan bakunya.